Baik, di segmen kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kesehatan holistik dan tanggung jawab personal dalam kesehatan dan kesembuhan masing-masing. Saat ini saya mengundang Mbak Diwin untuk bicara soal hal yang satu lagi, yaitu bagaimana kita menjadi terapis untuk keluarga kita. Yang tadi awal kita menjadi terapis untuk diri sendiri, sekarang bagaimana menjadi terapis untuk keluarga kita, menjadi pendamping kesembuhan yang menyeluruh untuk keluarga kita. Ya Mbak Diwin, bisa tolong jelasin nggak? Mungkin Mbak Diwin pernah punya pengalaman atau idea mengenai kenapa sih kita tuh perlu menjadi terapis untuk keluarga kita. Kan kalau biasanya kalau saya sakit, kan saya langsung pergi dong ke orang lain. Tapi kenapa harus saya menjadi terapis untuk keluarga saya dulu gitu? Orang yang paling dekat dengan kita, dengan diri kita sekarang ini adalah selain diri kita sendiri, adalah keluarga kita, bukan? Nah, jadi yes, betul, kita punya banyak terapis di seluruh Indonesia, tapi sangat penting juga agaknya kalau kita juga bisa punya kemampuan atau keterampilan untuk kita memakai ini untuk di keluarga kita. Karena kan masalah di keluarga kita ini kan nggak ada jamnya ya. Punten-punten ya, Anda daftar di tempat Anda 3 bulan, saudara-saudara, gitu kan. Back to you. Okay. Ya, nah, jadi ntar kalau misalkan ada, kita bisa menemukan terapis, waktunya pas, gitu. Terus kemudian kondisi di jalan bagaimana, ya kan? Orangnya keburu jadi sakit lagi, gitu. Dan masalah di keluarga itu beraneka rupa. Tadi dari yang namanya sakit fisik, ya kan? Ntar tiba-tiba pulang sekolah anak, Mami, Papi, nggak tahu aku dibully. How? Yes. Kalau misalkan anak mengalami pembulian, atau mungkin anak datang dengan gagahnya. Kenapa kamu? Ada merah-merah gitu kayak habis berkelahi. Iya, tadi aku habis berkelahi. Dan dia bangga gitu habis berkelahi gitu. So that is something, kan ini udah menuju kepada ini kesadaran, dia sadar bahwa dia sudah dibully atau membuli. Tapi kan this is something yang nggak benar gitu ya. Dan yang pertama kali bertemu adalah keluarga. Dan sayang banget kalau seandainya keluarga justru malah tidak tahu bagaimana menghandle situasi yang tidak sehat. Betul. Gitu. Dan kadang-kadang ada timingnya tuh. Ya, yang paling pertama kali ketemu keluarga, dan kadang-kadang ada timingnya. Kalau udah lewat timing ini kan kadang suka lewat. Gitu. Betul. Nah, itu sesuatu yang abstrak ya, terutama untuk kesehatan batin ya. Peristiwanya itu sudah terjadi misalkan ada 30 menit yang lalu. Terus kemudian karena kesibukan terus udah aja. Dan si peristiwa 30 menit yang lalu itu yang tidak enak, itu nanti udah sembunyi tuh di batin bawah sadar. Yang kalau tadi kita berbicara secara holistik, yang disimpan batin bawah sadar ini bisa berimpak kepada tubuh kita, ya kan? Nah, jadi gini, Yud, ini saya terpikir untuk ini tuh sejak banyak klien saya bilang, jadi Mbak Diwin, kalau ini teknik ini bisa dipakai nggak buat anak saya? Boleh nggak buat orang tua saya? Gitu kan? Nah, terus saya bilang gini, kayaknya ketika orang sudah mulai sadar apa yang terjadi di dalam dirinya, dia juga mulai memikirkan anggota keluarganya atau orang-orang sekelilingnya untuk
juga dibantu. Iya. Gitu. Dan saya sering menemukan di klinik itu orang-orang yang datang ke saya sering bertanya gini ke mereka. Mereka datang dengan berbagai keluhan fisik dan emosional. Terus saya tanya, hidup kamu gimana? Tentu saja saya tanya tidurnya gimana, hidupnya gimana, kerjamu gimana. Dan saya juga tanya Mbak biasanya, hubungan kamu sama keluarga gimana? Hubungan kamu sama papa mama gimana? Do you have problem with your mom? Yes. Dan kadang-kadang dalam kesehatan holistik kita punya berbagai teknik untuk membaca, oh dia ada isu ini gitu ya. Dan seringkali saya berpikir ya, ternyata akarnya adalah hubungan yang tidak baik dengan keluarga. Yes. Dengan papa, mama, siblings. Yes. Dan saya merasa seandainya di keluarga itu ada hadir seorang penyembuh. Satu aja. Dia bisa mengubah hidup banyak orang sebelum anak, suami, istri, kerabat jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat yang datang harus ke kita gitu. Betul. So if there is one person as a healer there, being present with them, itu merubah banyak hal. Oh banget. Mulai dari satu keluarga, si keluarga ini akan menyebar ke sekolah, ke pekerjaan, ke komunitas. Ya kan? Ini beberapa orang yang sehat akan menyebar ke beberapa. Jadi kan bikin sehat lagi komunitas atau lingkungan-lingkungan. Jadi kan ada ya, ada lagu tuh ya, harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Karena apa-apa tuh ya, semua bermula dari keluarga. Kalau keluarganya baik dan sehat. Yang tragis adalah kadang-kadang mereka sudah dibully oleh dunia yang keras ini, dan waktu mereka pulang ke rumah, mereka tidak dapat penyembuhan. Yang didapat adalah judgment, tuntutan, homeworks, orang tua yang tidak hadir, keluarga yang saing-saingan. Jadi kalau dunia ini keras, kemana lagi aku harus berlindung, kan gitu ya. Jadi sometimes ini Mbak, campaign menjadi terapis untuk keluarga ini perlu disebarluaskan lebih banyak, karena ini menjadi cikal bakal nanti untuk kesehatan yang lebih menyeluruh gitu. Betul. Ada penelitian Harvard. Saya lupa ya penelitian Harvardnya itu apa. Cuman saya pernah membaca. Jadi organisasi yang sehat. Talking about organisasi itu berarti berbicara tentang sebuah perusahaan. Perusahaan yang sehat itu diciptakan oleh orang-orang, terutama pimpinannya yang datang dari keluarga yang sehat. I agree. Ya. Yang sehat ini bukan hanya secara sukses materi loh ya, betul. Tapi the corporate culture, everything's ambience, holistically. Ini nggak terkait dengan yang namanya privilege. Banyak juga yang privilege yang merasa tidak sehat, nggak merasa aman dan nyaman, ya kan? So, jadi ada nggak pimpinan yang bisa menciptakan sebuah organisasi yang besar dan dia berhasil? Banyak. Tapi coba lihat deh, di dalam organisasinya itu apakah sehat? Ternyata tidak. Karena mereka itu mengcopy apa yang dia bentuk di keluarga, di organisasi. Atau apa yang tidak didapatkan di keluarga, dia bentuk di organisasi. Betul. Reflection dari relasi dia dengan orang tua, dengan keluarga, gitu ya. Itu terrefleksi di dalam pekerjaan. Betul. Profesi, karir, keuangan. Yeah. So it started there ya. Started from. Kalau tadi Mbak bilang soal Harvard, you are such a modern people, saya merefer ke teks kuno. Tao Te Ching, Lao Tzu, 500 tahun sebelum Masehi, bilang seperti ini. Alam semesta yang damai dimulai dari negara-negara yang damai. Negara-negara yang damai dibentuk oleh keluarga-keluarga yang damai. Keluarga-keluarga yang damai dibentuk dari individu-individu yang damai. Jadi tadi kita nyambung sama kesehatan holistik di awal. Untuk menciptakan keluarga yang sehat, kita nggak bisa menuntut keluarga kita berubah.
kitanya yang harus menjadi sehat, kita yang menjadi terapis untuk diri kita sendiri dulu, and by doing that kita menjadi terapis untuk keluarga kita. Yes. Oke. Sudah ini kita akan bahas mengenai skill apa aja yang Mbak Diwin akan share di pelatihan terapis untuk keluarga sesudah ini. Tapi kita tahu bahwa kita perlu bertanggung jawab untuk kesehatan diri kita dulu. Kita nggak bisa nuntut orang berubah. Kita yang perlu berubah, kita yang sembuh dulu. And after that, kita mengimpartasikan healing ke sekitar kita, ke keluarga kita dulu. Meneruskan kata-katamu, since you are mentioned about healing, our mentor said, self-awareness, self-responsibility, then self-healing. Oke Mbak, jadi ceritanya gimana agar sampai Mbak akhirnya launching workshop menjadi terapis untuk keluarga. Ya, so jadi kelas ini menjadi terapis keluarga ini adalah hasil perbincangan setelah saya berhenti untuk mengajar kelas self-healing raga. Saya bilang sama Reza waktu itu, Reza Gunawan, Mas kayaknya udah cukup deh kita itu, karena banyak banget orang untuk bagaimana menolong diri sendiri gitu. So I think momennya ini saya pikir udah deh, saya nggak mau ngajar lagi kelas self-healing raga gitu. Udah cukup, saya bilang. Bukannya nggak mau, tapi sudah cukup. Terus kemudian Reza bilang, ayo kita bahas apa yang kamu mau gitu, untuk bikin kelas lagi gitu. Terus udah gitu aku bilang, iya ya kalau misalkan nih yang ada di alumni selalu bilang, Mbak ini bisa dipakai nggak untuk menolong keluarga saya. Jadi Mas, saya pikir waktu itu adalah untuk gimana ya kalau saya bikin kelas untuk menolong keluarga. Kalau dulu menolong diri sendiri. Nah, sekarang for the some extent, dan bagaimana menolong keluarga. Oke. So, jadi kami punya beberapa kali pertemuan Zoom waktu itu ya. Karena kan waktu itu masih dalam masa pandemi. Aku ingat banget, itu adalah di mana momen orang-orang alumni self-healing raga itu banyak yang bilang, karena kan semuanya udah pada di rumah kan, that moment itu adalah banyak yang di rumah, jadi pada kelihatan, oh ternyata anak saya itu adalah pemarah, oh ternyata anak saya yang ABG itu pemurung gitu, oh ternyata entar ada orang yang kena itu gimana ya recovery-nya, Mbak boleh nggak pakai ini? Terus udah gitu Reza tuh waktu itu bilang gini, yaudah ayo kita bikin gitu. Menurut Mbak Diwin apa idenya? Oke. Terus ada beberapa teknik gitu yang saya bilang, oh saya mau ini, saya ini, sini. Mbak, kalau ini saya jadi Mbak, kalau misalkan Mbak jadi terapis di keluarga, belum punya pengalaman jam terbang banyak untuk menjadi terapis untuk orang lain. Apakah menurut Mbak, orang itu bisa untuk punya teknik, dibekali teknik yang segitu banyak? Gitu. Our mentor kan gitu kan, selalu men-challenge kita. Jadi yang tadinya di awal itu saya datang dengan proposal ada 7 teknik yang saya bagikan, maka mengerucut menjadi kita bagi 3. Pertama, bagaimana untuk menjaga diri kita merawat orang lain. Menjaga diri saat harus merawat orang. Saat harus merawat orang lain dengan teknik yang praktis. Gitu. Gak mungkin nih misalkan Yudi, Mbak Diwin, saya nih gak enak nih perutnya. Tar dulu. Saya mau healing dulu. Kan gak mungkin gitu. But then gimana? Oh Yudi kenapa lo? Oke, kamu sakit perut. Sebentar ya. Terus kita bisa jalan sambil melakukan safety first. Safety first. Ya, menolong orang dengan menjaga diri kita juga. Betul. Jadi bagian pertama itu adalah untuk menolong diri kita sendiri, tapi yang very simple. Nah, terus kemudian di bagian kedua itu adalah untuk sangat lebih menekankan untuk anak-anak 0 sampai 14 tahun, ya, dan orang sakit, ya. Jadi
ketika waktu itu dan sekarang juga banyak ya, kayaknya problema anak-anak 0 sampai 14 tahun ini nggak akan pernah berhenti, bukan? Nggak sampai kapan pun berhenti. Setiap ya, mungkin nanti dia kalau belajar ini untuk anaknya, tapi misalkan dia nanti bisa belajar ini buat cucunya, ya kan? Nah, jadi ditekankan untuk tumbuh kembang anak-anak 0 sampai 14 tahun. Terus kemudian juga adalah untuk teknik yang simpel untuk para ibu-ibu, para perempuan hormonal. Tadi yang pertama kan menjaga diri sendiri. Itu sesi pertama. Nah, yang kedua? Yang kedua itu adalah menolong orang. Menolong orang dengan dengan problem yang 0 sampai 14 tahun. Untuk anak-anak 0 sampai 14 tumbuh kembang 0-14 tahun. Oke. Yang ketiga, menolong ibu-ibu yang punya isu hormonal. Isu hormonal, di mana isu hormonal ini juga termasuk ibu-ibu menyusui. Baik. Oke. Terus yang ketiga adalah untuk orang sakit. Oke. Orang sakit yang lagi dalam masa penyembuhan di rumah. Oh, oke. Jadi orang yang memang physically di rumah. Oke. Bisa orang tua, mungkin bisa juga orang yang terkena cancer. Jadi di tahun itu sebagian dari materi kelas ini sudah saya bagikan ke beberapa klien saya, karena pada saat itu banyak yang orang-orang yang terkena cancer memilih untuk dirawat di rumah daripada di rumah sakit. Karena kan rumah sakit juga menganjurkan demikian pada saat itu. Jadi pada saat itu ini gimana ya nolongnya? Apa yang kita bisa lakukan di rumah? Yes. Ya, tidak menggantikan pengobatan dokter. This is a complementary. Iya, dan juga ini bukan terapis profesional. Yes. Ini tuh terapis buat Anda. Apa sih yang kita bisa lakukan buat menjaga di rumah gitu kan saat mereka harus mengalami masalah? Iya, betul. Itu terus kemudian juga bagaimana kalau misalkan tidak bisa tidur. Karena kan ketika kita sakit, yang paling nggak enak itu adalah gangguan tidur, ya kan? Betul, karena pada saat mereka nggak bisa tidur, mereka nggak bisa sembuh. Betul. Terus tambah stres. Kita juga, kalau kita berbicara tadi di segmen pertama adalah tentang kesadaran. Kesadaran itu pertama kita kan harus relax. Relax dapat dari mana? Tidur. Iya. Iya kan? Nah, jadi pelatihan ini tuh intinya untuk mengassist masalah kesehatan baik lahir, batin, emosional, energi untuk masalah-masalah yang sehari-hari mungkin muncul di rumah. Yes. Begitu betul. Ya, baik. Demam, diare, ya. Nah, kira-kira Mbak tekniknya ini nggak usah dibagikan di sini karena ini kan memang sesuatu yang harus diajarin, skill, workshop gitu ya. Tapi Mbak menggunakan metode apa aja dari keilmuan apa aja? Ada beberapa keilmuan yang saya bagikan di sini. Ada Jinshin Jitsu. Oh ya. Sebuah teknik self healing dari Jepang, ya. Terus kemudian yang saya pelajari sejak dari tahun 2009 gitu. Dan saya adalah certified JSJ practitioner gitu. Dan kemudian JSJ itu Jinshin Jitsu. Ya. Jinshin Jitsu itu sentuhan tangan Jinshin. Iya. Sebenarnya kurang lebih gitu. So jadi teknik ini adalah yang saya bagikan ini adalah teknik menyentuh. Ya. So jadi menyentuh tidak usah sentuhan fisik yang bagaimana di atas baju pun bisa, gitu. Nggak spesifik harus apakah dibuka bajunya, enggak. Jadi di atas kain, di atas baju pun bisa, gitu. So jadi lebih banyak teknik sentuhan di beberapa lokasi yang bisa menstimulasi energi yang terblok. Gitu. Kan kenapa kita ada keluhan kalau kita berbicara dari konsep holistik, kan ada energi yang tidak mengalir secara harmonis. Nah, dengan sentuhan di titik-titik tertentu, maka ini menstimulasi energi orang tersebut melalui kita, bukan energinya kita loh. Jadi kita itu cuman membantu. Ibaratnya seperti kayak gini, Yud. Kalau ada listrik di dalam rumah,
terus kemudian listrik itu drop, kita suka bilang gini, coba lihat si kringnya. Jangan putus. Jangan putus. Iya. Nah, kita membantu naikin si kringnya. Iya. Nah, sama analoginya seperti kayak gitu. Iya. Jadi dengan menyentuh kita menaikkan si kringnya. Saya punya pengalaman soal itu, Mbak. Jadi waktu saya kecil, mungkin nggak kecil-kecil banget ya, SMP, saya tuh naik pesawat terbang. Terus saya sepertinya mengalami baru pressure trauma, di mana pada saat saya udah landing, balik ke rumah, sinus saya tuh sakit banget. Di sini nih, sinus yang sini, sakit banget terutama jam 12 siang. Itu sudah berlangsung 2 minggu. Sakit terus, padahal udah selesai terbangnya. Saya pikir bakal akan hilang, dalam 2 minggu tuh akan hilang gitu. Sakit, terus-terusan sakit. Tiap siang jam 12 siang tuh sakit. Minum Panadol dan lain-lain itu doesn't work gitu. Sampai suatu saat saya akhirnya bilang ke mama untuk nggak masuk sekolah, sakit banget. Makin lama makin sakit. Terus mama saya itu datang, dia bawa minyak kayu putih waktu itu masih. Terus dia oles, aduh anak mama sembuh ya. Dia oles gitu, anak mama sembuh ya gitu. Dan terus dalam hati saya bilang ini habis nih gue sembuh nih. Bener loh, bangun tidur. Since that time, until now, saya nggak pernah lagi ngalamin itu. That's the power of touch healing ya. Yes. Jadi saya rasa itu luar biasa. Oke Mbak, selain JSJ? Ya, selain JSJ ada sentuhan, salah satu teknik yang saya pelajari dari salah satu guru Tibet saya. Itu sentuhannya di kepala. Oke. Jadi di kepala itu ternyata dia punya wilayah-wilayah. Wilayah berpikir, wilayah merasakan, ya kan? Nah, jadi dengan kita memegang beberapa wilayah, 5 wilayah yang nanti akan saya bagikan, ini akan membantu, ya. Right. Dan di kepala kan tempatnya secara kedokteran, so many things. Iya kan, ya. So nerve system juga ada di situ. So jadi itu very simple teknik juga. Dan yang terakhir, Dok, yang paling penting adalah bagaimana mendengarkan. Listen. Belajar mendengar. Belajar mendengar. Itu yang saya tidak dapat biasanya dari keluarga. Well, kadang-kadang kan kita sebagai keluarga tidak punya waktu mendengar. Tapi kita punya waktu mengkoreksi, memerintah. How about you? How about you? Ya, gimana? Atau juga anaknya datang, hari ini gimana? Gitu kan? Maksudnya nanya, gimana? Well, itu sesuatu yang again, ya ini proses. Dan kayaknya semoga dengan mengikuti pelatihan menjadi terapis untuk keluarga ini, kita tidak hanya semakin dalam proses penyembuhan kita sendiri, tapi kita juga semakin jauh berjalan dalam kesembuhan kita saat membantu keluarga kita yang kita sayangi juga sembuh. Karena kita saling merefleksikan each other. Betul. Thank you Mbak. Buat teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih jauh tentang program ini, boleh bisa nanti cek Instagramnya Mbak Diwin. Kita akan kasih keterangannya. Dan pelatihannya berkala kan Mbak? Ya, insya Allah. Nah, jadi ini juga ya salah satu ya. Tadi kalau kita berbicara di segmen ini gimana asal muasalnya, itu kan udah 2 tahun ya. Terus saya bilang ini, aduh, saya ditagih terus. Gimana? Udah di launching belum? Kapan? Entar, sampai 2 tahun. Dan di launchingnya? Nggak di launching. Okay. Akhirnya pada saat waktunya yang tepat saya mau launching. Insya Allah ini akan dilakukan secara berkala sebulan sekali. Betul. Dan semoga ini menjadi awal yang baik buat kita, terus keluarga kita. Well, saya ingat satu perkataan guru akupuntur saya. Kalau things get complicated, kalau sesuatunya itu mulai keruh, mulai kompleks, mulai ribet, belibet, dan kita tahu ya, kebanyakan keluarga tuh kompleks, complicated, actually. Start with something simple. Less is more. Kembali ke basicnya. Yeah. Dan basicnya adalah diri kita hadir, belajar mendengarkan, belajar menyentuh dengan sadar. Dan slowly kita berubah, keluarga kita berubah.
everything will change ya. Thank you buat yang sudah mendengar. Semoga next time Mbak Diwin kita ngobrol-ngobrol lagi. Sampai jumpa. Dengan senang hati, Dok.